Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya sedang berada di Masjid Imam Balki ya. Ini kampung Inggris ya Bu ya, betul. Jadi saya harus ngomong bahasa Inggris? Enggak? Masya Allah. Benar? Namanya aja kampung Inggris, berarti ngomongnya bahasa Inggris dong. In English please gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu ini ada yang di atas nih. Nggak kelihatan dari sini ya. Berarti saya kurang tinggi apa gimana soalnya? Masya Allah. Berarti ibu-ibu di sini jago bahasa Inggris semua ya berarti ya? Hah? Bu? Kalau bahasa Inggrisnya masuk angin apa Bu? Oh, enter the wind. Little to me Bu ya. Little to me, salary not up gitu. Masya Allah, baru tahu saya ada kampung Inggris di Kediri. Karena banyak kursus Inggris ya Bu ya? Oke. Alhamdulillah, baik. Senang sekali saya bisa berada di masjid ini. Ya, dihadiri oleh emak-emak radikal, kata Ustaz Rifki ya. Betul ya? Masya Allah. Kalau jadi orang Islam harus radikal nggak Bu? Ya. Iya. Ada yang iya, ada yang enggak, gimana? Iya nggak Bu? Nah loh, pada bingung. Emang radikal artinya apa? Oh, aduh, bisa aja ya, Bu ya. Radikal itu artinya sebenarnya mengakar loh, Bu. Akar itu adalah radikal. Ya, cuman artinya itu memang sekarang kalau dalam konotasi bernegara memang dianggap yang keras gitu. Ya, kalau jadi orang Islam harus fanatik nggak, Bu? Fanatik? Bukannya kita sering dengar, dia mau fanatik gitu. Kita kalau jadi orang Islam harus fanatik nggak? Ya iya dong, kalau nggak fanatik ngapain kita jadi muslim ya Bu ya? Nah, terus kalau saya bilang begini, Islam itu bukan agama yang paling benar. Setuju nggak Bu? Nggak setuju. Yang setuju siapa? Oh, ada satu, Masya Allah. Yang nggak setuju, semuanya berarti nggak setuju ya? Jadi kalau Islam bukan agama yang paling benar, jadi apa Islam no? Wah, Alhamdulillah. Jadi Islam bukan yang paling benar. Buat kita orang Islam, Islam adalah yang benar. Yang lain salah. Berani nggak ngomong yang lain salah, Bu? Nggak berani? Kenapa nggak berani? Ya, kalau yang lain nggak salah, terus buat apa jadi orang Islam? Kan gitu. Kita sebagai orang Islam ya harus berani bilang bahwa Islam yang benar, yang lain salah. Iya dong. Emang kenapa? Masalahnya di mana kalau kita ngomong begitu? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Agama lain juga punya hak yang sama dengan kita. Ya, agama yang lain juga boleh bilang agama mereka yang benar, yang lain salah, boleh aja. Tapi kan bukan berarti kalau kita menganggap agama lain salah terus kita nggak boleh berteman, nggak boleh berdagang, nggak boleh bermuamalah. Bukan begitu ya. Konsepnya yang namanya konsep agama ya kita harus berani bilang bahwa agama kita yang benar, yang lain salah, tapi kita masih bisa berteman, berkawan, bersahabat, bermuamalah pun boleh ya. Asal apa? Nah, yang penting gini, ketika kita berteman dengan orang yang bukan Islam, kita harus bisa menunjukkan akhlak Islam kepada mereka. Kan itu yang penting, ya kan? Dan jangan sampai kita terpengaruh oleh akidah orang di luar Islam. Nah, itu juga lebih penting. Mungkin buat ibu-ibu di sini yang radikal ini udah, wah nggak mempan gitu ceritanya. Kalau misalnya dia mau ngajak-ngajak ke agama lain misalnya. Tapi anak kita gimana? Saudara kita gimana? Ya, kerabat kita gimana? Belum tentu. Jadi nggak semua yang mungkin berhijab sudah kuat akidahnya, tidak mudah atau tidak bisa dimurtadkan, belum tentu ya. Yang penting kitanya tetap harus berpegang kepada iman Islam sampai akhir
Oh, kirain akhir kajian. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berinteraksi nih dengan ibu-ibu yang beriman dan soleha nih. Amin, ibu ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin kalau ibu-ibu sudah mengenal saya di YouTube, nama saya Donditan, ya kan? Tan itu marga saya, ya. Saya kan keturunan Tionghoa, Cina gitulah, nggak usah Tionghoa. Cina, Tan itu marga saya. Marga itu kalau bahasa Cina dialek Hokkien itu Se. Jadi saya tuh Dondi setan gitu. Setan bu, bukan seton bu ya. Nah, tapi kan saya mau lahir nih, kan saya nggak bisa milih mau jadi orang Cina, mau jadi orang Jawa, mau jadi orang Arab, atau mau jadi orang Eropa atau orang Afrika, kan nggak bisa milih kan. Tidak ada orang yang bisa milih ketika dia mau lahir. Tahu-tahu udah ceprot aja udah jadi bayi, ternyata orang tuanya Cina, ada orang tuanya Eropa. Ya alhamdulillah kita dijadikan manusia dengan suku dan ras tertentu, itu adalah sesuatu hal yang kita tidak bisa hindari. Ya. Suku dan ras kita sudah ditentukan, umur kita sudah ditentukan, rizki kita sudah ditentukan. Mau ngapain lagi, mau protes gak bisa, mau tuker tambah nggak boleh gitu bu. Ya, mau tuker tambah biar kulitnya putihan dikit. Mana bisa, nggak bisa ya. Kalau mau putihan dikit paling pakai krim gitu kan. Ya itu makan cuman siasat gitu lah. Tapi kita tidak bisa menghilangkan suku dan ras kita karena kita lahir sudah ditakdirkan. Takdirnya itu adalah takdir mutlak gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, ketika kita sudah ditakdirkan menjadi orang dengan suku dan ras tertentu, yang perlu kita lakukan apa? Cuman bersyukur. Kita sudah dijadikan manusia, dan sebelum kita lahir, dulu kan kita sudah berikrar bahwa Rob kita siapa? Sebelum jadi manusia loh ya. Ingat nggak bu, sebelum jadi manusia pernah berikrar? Ada yang ingat nggak? Oh enggak ya, alhamdulillah. Memang tidak ada yang bisa mengingat. Tapi ketika kita lahir jadi manusia, alhamdulillah kalau ibu-ibu lahir di keluarga yang muslim, ibu diingatkan terus tiap hari. Ya kan, bersyahadat terus ketika sholat. Tapi kalau saya dulu lahir belum ingat, saya dulu pernah berikrar bahwa Rob saya adalah Allah SWT, sudah keburu dikafirkan oleh orang tua saya. Loh benar kan? Karena saya dibawa ke gereja berarti kan saya dikafirkan. Ya, jadi setiap manusia yang lahir sebenarnya kan dia kan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Oh suci, karena tiap tahun Idul Fitri ya bu ya. Jadi kalau fitrah suci gitu ya. Fitrah itu artinya sebenarnya sifat asal manusia. Ya, dalam hal Islam konteksnya itu adalah fitrah itu adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ya, penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia yang lahir kan nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan dia. Dia dibesarkan, dititipkan kepada orang tuanya. Tetapi ketika dia nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Kristen, Majusi kan karena orang tuanya, ya kan? Tapi nanti ketika dia mengenal Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu bukan pindah agama, tapi orang itu balik Islam. Istilahnya begitu ya. Kalau orang Filipina ngomongnya mualaf, itu mereka nggak sebut mualaf, mereka bilangnya orang yang balik Islam gitu kan. Jadi ketika dia menerima Islam, memeluk Islam, berarti sebenarnya dia tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya sebagai manusia, sebagai muslim. Ya. Muslim adalah orang yang berislam, Islam adalah berserah diri kepada Sang Pencipta, maka orang yang muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Itu kadang-kadang kita sebagai umat Islam pun kadang-kadang kita lupa ya hal-hal seperti itu. Jadi ketika ada orang masuk Islam, mualaf gitu ya. Orang Inggris bilangnya convert. Wah, ibu-ibu pasti tahu nih bahasa Inggrisnya convert ya. Kan kampung Inggris ini. Masa nggak tahu? Orang Barat banyak kan bilang convert atau berpindah agama. Tapi sebenarnya nggak tepat ya buat akidahnya orang Islam. Orang yang masuk Islam dari luar Islam itu bukan convert sebenarnya. Tapi apa? Revert. Wah, canggih ibu-ibu nih. Bener emang ini kampung Inggris ya, emang ya. Alhamdulillah saya juga revert ya.
ke Islam itu tahun 2014. Ketika saya waktu itu mengamati dan belajar beberapa agama di Indonesia, setelah mungkin sekitar lebih dari 40 tahun saya menjadi Kristen karena orang tua saya. Saya akhirnya meninggalkan Kristen karena waktu itu saya mempelajari ulang agama saya, termasuk akidah saya, termasuk kitab saya. Ya, ini kitabnya sekarang saya bawa-bawa jadi ini. Udah kayak tukang buku jadi ini bawa-bawa. Nah, kenapa saya bawa-bawa? Karena saya bisa membuktikan dari kitab saya yang dulu bahwa di dalam kitab saya yang dulu itu banyak apa? Kontradiksi. Ada juga atau banyak juga ayat-ayat yang tidak otentik gitu. Tidak otentik itu artinya apa? Kalau kita di hadis kan ada hadis sahih gitu kan, ada hadis hasan, ada hadis doif gitu kan. Itu kan menentukan keotentikan daripada hadis itu. Kalau di kitab mereka juga ada ayat-ayat yang tidak sahih. Bahkan bisa dikatakan kalau di hadis kan kita mengenal matanya bagaimana, sanatnya bagaimana, perawinya siapa, ya kan sampai nggak ke Rasulullah, perawinya ini alim atau tidak, kan begitu, dipelajarin. Si perawinya ini bapaknya siapa, kakeknya siapa, ada kitabnya. Gitu. Tapi kalau di kitab yang saya dulu percayai, tidak ada hal-hal atau ilmu seperti itu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya, oh ternyata kitab yang saya percaya dulu, karena ada kontradiksi, ada ayat-ayat yang tidak sahih, makanya saya anggap ini bukan kitab suci. Saya ngomongin begini bukan berarti saya ngajak ibu-ibu untuk benci orang Kristen loh ya, bukan ya. Keluarga besar saya juga banyak yang masih Kristen gitu. Orang Kristen banyak yang baik ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi konteks Islam, mereka hanya tidak tahu gitu. Tidak tahu apa? Tidak tahu menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah, makanya saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. 2014 saya kembali ke Islam, 2020 saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Alhamdulillah, apa yang saya pelajari bisa saya bagikan kepada teman-teman muslim ya. Apa yang sudah saya bandingkan, apa yang sudah saya riset bisa saya bagikan, termasuk insya Allah saya bagikan kepada ibu-ibu yang ada di kajian pagi hari ini ya, insya Allah. Nah, di dalam kitab yang saya dulu percayai, kalau tadi saya bilang bahwa ada ayat-ayat yang kontradiksi, ada ayat yang tidak otentik, ternyata kalau kita lihat sejarahnya lagi, ternyata juga separohnya, bahkan lebih dari separoh, itu bukan asli punya Kristen sebenarnya. Nah, sambil ngomong kalau pegang barbuk kan lebih enak ya. Saya buka dulu ya, saya ambil dulu ya. Loh, ada sisa kopi nih semalam nih. Banyak nggak Bu? Belum ini Bu, ini baru segini nih. Masih penuh nih Bu nih. Nah, gini Bu. Kita sekarang membicarakan kitab orang nih. Ya. Ngapain gitu ya kita ngomongin kitab orang. Ya. Ibu-ibu mungkin ada yang sudah pernah ketemu sama orang Kristen. Mungkin ada orang-orang yang datang ke rumah ibu ya, bawa kitab seperti ini. Pernah lihat Bu? Pernah. Lihat di mana Bu? Di gereja. Oh, bukan. Siapa tahu ya Bu ya, kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu nanti ada orang datang ke rumah ibu bawa beginian nih. Ya, ada tulisannya apa nih? Alkitab. Kita sebagai orang Islam, saya menghimbau nih ya, saya mengajak ibu-ibu sebagai orang Islam, jangan menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Walaupun tulisannya Alkitab, jangan sebut ini sebagai Alkitab. Kenapa Bu? Tahu nggak Bu? Kira-kira Bu? Karena Al-Quran kita juga nama lainnya adalah Alkitab.
Betul nggak Bu? Nah, karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab, maka jangan sebut ini Alkitab. Gitu. Walaupun tulisannya Alkitab, walaupun mereka nyebutnya Alkitab, yaitu biarin aja buat mereka. Buat kita jangan sebut ini Alkitab. Karena ini kampung Inggris, waduh, sebutnya Bible aja. Ya, Bible itu bahasa Inggris. Ya, Bible itu dari kata Biblos dari bahasa Yunani, artinya kumpulan buku-buku. Nah, ini yang kitabnya orang Kristen. Nanti ada lagi mereka sebut atau membuat kitab, ada tulisannya begini Bu. Apa nih? Kebaca Bu? Kitab Suci Injil. Ada tulisannya Injil. Ya. Bahkan masih banyak saudara-saudara kita orang Islam yang menyebut seluruh kitabnya mereka ini dengan sebutan Injil. Betul? Masih ada ya? Nah, saya mengajak ibu-ibu nih di sini, kalau melihat kitab yang ada tulisannya Injil, ini juga jangan sebut ini sebagai Injil. Mereka tulis Injil, mereka tulis Alkitab, mereka yang tulis, mereka yang sebut, biarin aja. Tapi kalau mereka bawa-bawa ini ke rumah ibu, terus bilang ini adalah Injil yang diterima Nabi Isa Al-Masih gitu. Percaya nggak Bu? Nah, kenapa? Emang udah baca? Belum. Enggak aja gitu. Tapi memang betul, ini bukan kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Kok bisa begitu? Nah, sekarang kalau di Quran. Di Quran kita sering membacakan ada kitab Injil. Ada berapa Injil Bu yang di Quran? Yang dimaksud Injil di dalam Quran? Ada berapa kitab? Hah? Berapa? Satu. Yang lain? Ada yang jawab? Dua, gitu enggak? Cuma satu. Kalau kitab Injil yang disebut dalam Quran itu cuma satu. Cuman satu kitab Injil yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa Al-Masih. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Tapi kalau di sini kan yang ditulis dengan Injil itu ada 4. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil gitu. Nah, jadi ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih gitu. Ya. Walaupun nih mungkin di dalam 4 kitab gospel, nah saya sebutnya gospel, Inggris lagi dong, ya kan, kampung Inggris gitu kan. Saya sebutnya gospel, jangan Injil, ya. Gospel yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, walaupun di dalam 4 gospel ini mungkin masih ada pesan-pesan yang mirip gitu, ya. Yang disebut dengan dianggap perkataan Yesus. Pernah dengar kata Yesus? Tahu ya? Yesus Isa Al-Masih bukan Bu? Ada yang iya, ada yang bukan. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Walaupun mungkin ada ayat-ayat yang dianggap sebagai perkataan Yesus, itu masih ada yang sesuai dengan Quran. Masih ada yang sama dengan Quran. Contohnya banyak. Nanti di sini ada ayat yang mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Artinya Bapak saudara Yesus sendiri ya. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Di sini tulisannya Allahku dan Allahmu gitu. Betul nggak Bu kira-kira kalau ditulis Allahku dan Allahmu? Hah? Nah, saya tes nih ya, saya uji nih ya Ibu ya. Kalau saya tanya sama Ibu, nama Tuhannya ibu-ibu siapa? Gampang kan jawabnya kan? Jawabnya gampang, simple. Tapi kalau di kitabnya mereka, ada istilah Tuhan, ada istilah tulisannya Allah ya Bu ya. A-L-L-A-H. Saya bacanya Allah. Karena di sini nggak ada tasdidnya Bu. Jadi saya bacanya Allah gitu ya. Kalau guru ngaji pasti tahu ya maksudnya ya. Karena di sini tulisannya A-L-L-A-H, mereka sebutnya Allah. Tapi mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka itu bukan sebagai nama Tuhan, gitu ya. Kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu artinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya. Kalau kata Tuhan, definisinya apa? Sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja, gitu. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa, itu adalah sesembahan. Tapi kalau kata Allah di dalam KBBI itu adalah nama Tuhan. Jadi Tuhan punya nama gitu. Ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah,
orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka, tujuannya apa, Bu? Untuk mendekati umat Islam, untuk menarik orang Islam masuk agama mereka. Dilakukan oleh penerjemah Bible ketika orang-orang Belanda menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan waktu itu ada pepatah begini, jika kita ingin menebang sebuah pohon yang besar itu, kita harus menggunakan gagang kampak dari kayu, dari pohon itu, gitu. Gagang kampaknya harus dari pohon itu, gitu. Maksudnya apa? Nah, itu salah satu perwujudannya adalah menggunakan satu kata yang sangat berpengaruh buat umat Islam, yaitu kata Allah. Itu baru kata Allah. Belum lagi mereka menggunakan kata Injil di sini kan. Di dalam sini yang mereka sebut atau yang dianggap Tuhan oleh mereka, Yesus Kristus, di sini ditulis dengan apa nih? Isa Al-Masih. Maksudnya apa? Ada kata Allah, ada kata Isa Al-Masih, bahkan ada kata Insya Allah di dalam kitab ini. Ya, ada pendeta yang bilang di khotbahnya dia, agama kami bukan agama yang insya Allah, gitu tulisannya, ngomongnya begitu. Ya, sambil mengolok-olok kata insya Allah. Dia ngomongnya begitu. Tapi dia nggak tahu di dalam kitab mereka di sini ada kata insya Allah juga. Mau dibacain nggak, Bu? Hah? Bacain ya, biar jangan dikata asumsi ya. Nah, mereka juga menggunakan istilah-istilah Islami yang tujuannya adalah untuk mendekati umat Islam. Nih, di surat, saya sebutnya surat Yakobus nih ya. Kalau saya sebut kitab nanti Ibu kadang-kadang suka bingung gitu. Kalau di Quran kan kita sudah terbiasa dengan surat apa ya, surat An-Nisa, surat Al-Maidah dan sebagainya. Di sini ada surat yang disebut dengan surat Yakobus atau Yakub, pasal 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Tapi saya bacanya harusnya insya Allah. Karena nggak ada tasdidnya nih. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Bahkan saya punya kitab mereka juga yang cetakan tahun 1916. Ada kata Assalamualaikum, ada kata masjid, ada kata Ka'bah pula. Tapi yang dimaksud Ka'bah itu bukan bangunan yang di Masjidil Haram, tapi yang dimaksud Ka'bah di situ adalah Baitul Maqdis yang di Yerusalem. Ya, mereka juga menggunakan dengan istilah Ka'bah. Jadi memang Kristen itu memang boleh dikatakan apa ya? Diperintahkan untuk beradaptasi gitu dengan orang-orang yang beragama lain yang disasar untuk diajak masuk agama mereka. Begitu juga dengan Yahudi. Mereka juga melakukan upaya-upaya yang boleh dikatakan apa ya? Dengan untuk mendekati orang Yahudi, mereka berperilaku seperti orang Yahudi, berpakaian seperti orang Yahudi, beribadahnya juga mirip-mirip orang Yahudi. Tujuannya itu untuk mendekati orang-orang Yahudi, untuk diajak masuk ke dalam agama Kristen. Begitu juga dengan masyarakat Islam. Ada banyak Kristen-Kristen yang menggunakan atribut Islam, menggunakan istilah-istilah Islami dalam kitab mereka, ya. Nanti menggunakan nama gereja juga gereja Isa Al-Masih gitu. Nanti juga bahkan ada yang berpakaian seperti Muslim, ada yang pakai gamis, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai peci. Tujuannya untuk mendekati umat Islam supaya masuk ke dalam agama mereka. Itu yang memang mereka lakukan dan memang itu yang diperintahkan. Ya, saya dulu nggak begitu, Bu. Ya, saya dulu nggak sampai ikut begitu. Karena saya dulu di gereja hanya sebagai jemaat biasa. Paling waktu remaja dulu saya aktif lah di apa namanya kegiatan-kegiatan remaja, drama atau apa sebagainya. Nah, ibu-ibu ini yang menjadi istilahnya apa ya? Benteng. Kalau boleh saya katakan, ibu-ibu ini adalah benteng daripada akidah rumah tangga ibu. Suami sibuk cari nafkah, ya kan? Anak sibuk sekolah, ibu sibuk gitu. Tapi ibu sibuk mungkin sibuknya pagi, mungkin ya, masak buat keluarga. Tapi ketika anak ibu sekolah, ketika anak ibu tumbuh, yang paling tahu pertumbuhan anak kan ibu-ibu nih, ya kan? Kalau di sekolah ibu nggak mungkin tungguin, ya dari mulai dia masuk sampai pulang kan nggak mungkin tungguin. Mungkin kalau masih TK ditungguin, tapi kalau udah SD, SMP, apalagi SMA, anak-anaknya malah ngusir ibunya suruh pulang ya.
pulang buah, malu saya ditungguin gitu misalnya. Kan begitu biasanya. Tetapi apakah ibu-ibu pernah tahu mereka bergaul dengan siapa? Nggak tahu kan? Belum tentu tahu kan? Dan ibu juga nggak tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar. Nggak pernah, ibu mungkin juga nggak tahu. Siapa yang menjadi penjaga akidah anak ibu ketika anak ibu tidak di rumah? Nah, saya sering bu kedatangan orang tua yang bawa anaknya. Sekolahnya di mana dek? Di Al Azhar. Wih, keren sekolahnya. Tapi pulang-pulang bawa rosario. Loh, ini terjadi bu, beneran. Ya, banyak yang begitu. Sekolahnya di sekolah Islam, tapi pulang-pulang bawa Bible yang kecil, yang segini. Pergaulan tuh sampai begitu. Jadi anak-anak sekolah itu juga merupakan sasaran buat orang-orang Kristen untuk ditarik masuk dalam agama Kristen. Banyak bu. Saya pernah juga anak SMA, perempuan. Orang tuanya jarang di rumah, dinas keluar kota. Bapak ibunya sudah bercerai. Dia hanya tinggal dengan adiknya. Saudara-saudaranya mungkin ada dekat situ. Kurang perhatian dari orang tuanya. Suatu malam dia pergi ke minimarket, beli sesuatu, keluar dari minimarket ketemu pendeta. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba besokannya sudah dibawa ke gereja. Nggak lama dibaptis. Gimana bu kalau kayak gitu? Orang tuanya lagi di luar kota. Nah, siapa yang bisa jaga anak itu? Siapa yang bisa jaga akidah anak itu? Ya, sulit. Dan itu sangat rawan. Ketika diketemukan dengan saya tanya, gimana di gereja? Enak, enak. Enaknya gimana? Oh, saya diperhatikan. Saya jadi seperti punya keluarga baru. Terus, udah belajar apa aja di gereja? Saya disuruh baca ini. Ini namanya perjanjian baru, Bu ya. Kalau di kitab mereka tuh ada dua bagian, perjanjian lama, perjanjian baru. Nanti saya jelasin. Yang disuruh anak ini baca hanya yang perjanjian baru. Ya, yang ini aja nih, yang indeksnya warna merah nih. Loh, yang perjanjian lama nggak disuruh baca, belum boleh katanya. Saya tanya, tahu nggak kenapa belum boleh? Nggak tahu. Saya bukain perjanjian lama. Nih, kamu baca ya, ayat 1 sampai 20, baca coba. Dia baca begini, ayat 1 dia baca, ayat 2 dia baca, begitu baca ayat 3 dia langsung tutup. Kok begini? Jadi memang di perjanjian lama bahasanya memang masih vulgar, gitu ya. Tidak pantas dibaca oleh anak-anak. Makanya pendeta juga nggak bacain kalau di depan mimbar gitu. Yang dibacain sama pendeta tuh biasa ayat-ayat pilihan saja. Jadi memang isinya begitu. Di dalam kitab mereka, yang khususnya di perjanjian lama, memang bahasanya masih vulgar gitu. Ada yang mau baca bu? Langsung pada takut. Kalau bapak-bapak seneng bu disuruh baca. Kalau ibu jangan gitu ya. Nah, itu yang memang diperintahkan oleh gereja kepada mereka untuk mengajak orang masuk agama mereka. Kenapa kok yang saya bicarain cuma agama Kristen gitu? Kenapa kok nggak bicara Hindu, nggak bicara Buddha, nggak bicara Konghucu? Kenapa? Karena memang yang menjadi agama misi itu memang Kristen. Gitu. Mereka memang diperintahkan untuk mengajak orang luar Kristen untuk masuk ke dalam agama Kristen. Kalau Islam agama misi bukan bu? Ya, berarti kita juga mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk Islam. Tapi yang kita ajak di dalam Islam ini orang yang sudah beragama atau yang belum beragama bu? Yang belum beragama. Kalau di kota besar seperti Kediri ini, mungkin hampir semua penduduk Kediri sudah beragama ya bu ya. Tapi kalau yang di luar daerah, yang daerah terpencil, bahkan masih ada saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita di Indonesia Timur, itu masih ada yang seperti Tarsan bu. Masih ada. Ada yang saya tahu namanya suku Togutil apa Tugotil gitu. Di daerah Halmahera, di utara. Mereka hidupnya masih nomaden, pindah-pindah. Ya. Pakai baju seadanya dari daun gitu-gitu. Dan mereka nggak mengenal peradaban. Nggak mengenal Islam, nggak mengenal Allah, nggak mengenal Nabi Muhammad SAW. Masih ada incest di dalam keluarga itu. Ya. Jadi anak ibu masih bisa berhubungan badan, ayah sama anak putrinya bisa berhubungan badan sampai melahirkan. Itu masih biasa buat mereka. Dan karena mereka nggak kenal peradaban gitu ya. Dai-dai kita itu yang menjangkau mereka.
mencari orang-orang seperti itu, diajari peradaban Islam, diajak masuk Islam. Ada beberapa anak yang kita bawa ke Jakarta, ya. Sampai di Jakarta masuk ke rumah Quran, karena belum biasa tinggal di dalam rumah. Begitu di dalam rumah, malam tidur nyarinya apa? Nyari kolong mobil, nyari mobil, tidurnya di bawah mobil. Coba. Ada juga yang lari ke atas pohon, tidurnya di atas pohon. Masih belum bisa beradaptasi gitu. Bahasa Indonesia juga nggak bisa. Diajarin per kata, satu-satu. Sampai akhirnya, alhamdulillah, sekarang beberapa anak yang dari sana, alhamdulillah sudah ada yang hafal 5 juz, Quran, ada yang sudah hafal 2 juz, alhamdulillah. Itu kita juga melakukan hal-hal seperti itu, tetapi untuk orang-orang yang belum beragama. Di Kristen juga melakukan hal yang serupa. Mereka juga mencari orang-orang yang belum beragama untuk masuk agama Kristen. Tetapi mereka selain mencari orang yang belum beragama, mereka juga mendekati orang yang sudah beragama. Nah, itu yang dilakukan mereka di kota-kota besar, ya. Datang ke rumah-rumah, ketok-ketok pintu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bu. Kami dari tim kasih misalnya gitu. Ingin mengabarkan kabar gembira, mengabarkan kabar baik, mengabarkan apa? Kabar keselamatan. Seneng nggak Bu kalau dengar begitu Bu? Seneng, apalagi kalau dia bawa sembako ya Bu ya. Minyak lagi mahal, beras lagi mahal, dibawain sembako, pasti seneng. Tapi apa yang mereka lakukan, akhirnya nanti mereka akan mengajak ibu untuk masuk agama mereka. Ibu-ibu mungkin, udah ada yang pernah didatengin Bu di sini? Belum ya? Alhamdulillah. Kalau misalnya ibu-ibu rumahnya didatengin, gimana tindakan ibu kalau dengar begitu? Kalau ibu nggak tahu kitab mereka, ibu nggak tahu akidah mereka, ibu nggak tahu ibadah mereka, tiba-tiba ibu didatengin orang seperti itu, diajak masuk agama mereka, gimana? Oh, mereka nanti akan sangat pintar merayu gitu, ya, dengan akidahnya mereka yang menjadikan seolah-olah ibu-ibu berpikir bahwa ibu-ibu itu adalah orang-orang yang memang dicari sama Tuhan gitu, untuk diselamatkan gitu. Itu bahasanya begitu nanti. Nah, ya. Gimana cara ngelawannya, Bu? Apakah Ibu usir begitu aja? Atau Ibu ajak minum dulu? Atau Ibu ke dapur ambil gagang sapu? Oh, yang C itu kan. Kalau Ibu ke dapur ambil gagang sapu, terus Ibu usir, Ibu kejar-kejar, ada yang foto, masuk koran, yang salah yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur, Bu? Nah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu akidahnya mereka, kalau kita sudah tahu kitabnya mereka, kan lebih mudah. Kalau saya yang didatengin sama mereka, malah saya suruh masuk. Ya, kasih kopi ya Bu ya. Bukain kitab mereka satu-satu. Ini kenapa ada ayat tidak asli ya? Tanya begitu aja gitu ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu yang belum paham kan tidak bisa melakukan hal seperti itu ya. Nah, makanya kajian seperti ini yang disebut dengan kajian kristologi. Ya, namanya kristologi ya. Tapi ibu-ibu belajar kristologi ini bukan untuk masuk Kristen, tapi belajar bagaimana ibu membentengi iman ibu dan juga membentengi akidah ibu. Ya, dari upaya-upaya apa tadi? Pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Orang Kristen sendiri, Bu, itu belajar Islamologi nggak, Bu? Iya. Di mana? Hah? Belajarnya mereka di mana? Kok Ibu tahu? Oh, bukan lulusan STT, Bu? Oh, bukan. Alhamdulillah. Mereka punya sekolah teologi, ya. Sekolah tinggi teologi. Di dalam sekolah tinggi teologi mereka juga belajar pelajaran yang namanya Islamologi. Nah, ya. Mereka kenapa belajar Islamologi? Untuk mengenal orang-orang Islam. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti untuk mendekati orang Islam. Yang mereka cari, Bu, yang mereka cari itu bukan ibu-ibu yang suka ngerumpi, suka gosip, itu bukan begitu. Yang mereka cari itu ibu-ibu yang taat beribadah, yang rajin majelis taklim seperti ini. Yang mereka cari orang-orang Islam yang laki-laki, bukan yang mabok-mabokan. Yang mereka cari bahwa bapak atau orang muda Islam yang rajin sholat. Supaya apa? Supaya bisa menjadi misionaris mereka. Nah, itu yang program mereka lakukan ya. Jadi kalau evangelis itu artinya pekerja gereja mereka,
itu mereka mencari orang untuk dijadikan Kristen masuk ke dalam gereja mereka. Tapi kalau misionaris, mereka mencari orang Islam untuk dijadikan misionaris lagi. Jadi misionaris, hari misionaris ke bawah terus, makin banyak, multiplikasi gitulah. Ya, jadi seperti MLM gitu Bu. Nah, itu yang mereka lakukan. Nanti kalau mereka menemukan daerah yang cocok, mereka bangun gereja, bikin kebaktian, jemaat udah banyak, baru mereka pindah ke tempat lain, menyebarkan di tempat lain lagi. Itu melanggar aturan nggak sih Bu? Kalau begitu, melanggar. Melanggar aturan pemerintah yang nomor berapa? Nah, ibu-ibu harus tahu nih, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti didatengin sama misionaris begitu, ibu-ibu tinggal sebutin keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79. Nah, ya, keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Di dalam aturan itu, di dalam bab 3 pasal 4 itu disebutkan dilarang menyebarkan atau mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu nggak boleh. Ya, caranya bagaimana? Disebutkan, misalnya memberikan bantuan dalam bentuk sembako, makanan atau apa, memberikan buku, brosur, pamflet atau barang cetakan yang tujuannya untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama mereka. Itu nggak boleh. Nah, ibu harus tahu dong aturannya. Jadi kalau nanti ada misionaris datang, ibu nggak bisa atau nggak punya ilmunya dengan kitab mereka, ibu tinggal bilang, Bapak tahu nggak? Atau ibu tahu nggak keputusan bersama nomor 1 tahun 79? Sebutin aja bab 3 pasal 4, ibu sudah melanggar aturan ini. Ibu mau pulang sendiri atau saya bawa ke kantor polisi gitu misalnya. Begituin aja Bu, pasti mereka takut. Atau kalau perlu panggil Pak RT, gitu ya. Karena melanggar aturan berarti harus ditindak. Nah, inilah pentingnya kita belajar ini, Kristologi, karena mereka juga belajar Islamologi. Mereka mempelajari akidah ibu seperti apa. Nanti yang dirasa ada celah apa, mereka pelajari, mereka nanti akan serang gitu ya. Yang diserang adalah akidahnya ibu nih. Karena upaya mereka adalah upaya pendangkalan akidah. Mau dicoba nggak Bu? Mau dites nggak? Wah, pada takut. Justru kalau kita tes, kita uji, nanti ibu tahu, nanti mereka bisa sering menggunakan ayat-ayat itu untuk melemahkan iman ibu. Ya, ada yang bawa Quran atau di HP ada, terjemahan aja nggak apa-apa lah, biar cepat. Ibu buka Quran ya. Ibu buka Quran di Quran Surat Maryam, ayat 28. Nah, ibu-ibu belajar nih. Jadi, selain ibu-ibu belajar baca Qurannya, belajar terjemahannya, juga belajar apa? Konteksnya. Ibu-ibu kalau baca Quran biasanya kan nggak tahu konteks, asal baca aja begitu kan. Nanti mungkin baca tafsirnya. Tapi kalau nggak tahu konteks, ibu-ibu nanti lebih mudah diserang sama orang-orang itu. Ya, Quran Surat Maryam ayat ke-28. Coba ada yang bisa tolong bacain terjemahnya? Silakan. Sedotan mana ya? Just tolong guys. Nggak ada sedotan ya? Ada yang bisa bacain? Atau Anjas mau bacain? Quran Surat Maryam ayat ke-28. Ini banyak dipakai oleh misionaris-misionaris ya untuk memurtadkan orang Islam. Dan ini baru salah satu dari puluhan ayat dalam Quran. Ya. Udah? Di dalam Quran Surat Maryam itu banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan ini ya, ilmu kristologi ini. 28. Kok lama?
19 ayat 28. Tuh, saya buka langsung ketemu nih. Ya, saya bacakan ya. Terjemahannya saya bacakan ya. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam. Betul nggak bacaan saya? Betul? Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Betul? Terjemahnya gitu? Ini ayat yang dianggap sebagai perkataan kaum Yahudi terhadap ibunda Nabi Isa Al-Masih, yang mana ini adalah dianggap sebagai tuduhan ya. Tuduhan kaum Yahudi yang menuduh Maryam sebagai apa? Pezina karena mempunyai anak tanpa suami. Perhatikan, kalau bahasa Arabnya kan ya ukhta Harun, ya kan? Wahai saudara perempuan Harun. Yang dimaksud dengan Harun di sini siapa, Bu? Ada yang tahu? Nabi Harun. Nih. Kalau yang dimaksud sini adalah Nabi Harun alaihissalam, itu bagaimana ceritanya kok Maryam, ibundanya Nabi Isa Al-Masih, kok saudara perempuan Nabi Harun gitu? Padahal Nabi Harun alaihissalam hidupnya di beda jarak dengan Maryam, ibundanya Nabi Isa Al-Masih itu 1300 tahun bedanya. Kok Maryam disebut saudara perempuan Harun? Ini gimana ceritanya nih? Mereka kan bertanya, ini salah nih Quran ini. Ini Quran nggak tahu apa bedanya Maryam dengan Nabi Harun itu 1300 tahun gitu. Gimana Bu jawabnya? Mereka kan bilang Quran salah. Quran nggak tahu nih, masa Maryam ibundanya Nabi Isa beda 1300 tahun, kok menyebut Maryam saudara perempuan Harun gitu. Hah? Silsilah artinya keturunan. Keturunan kok disebut saudara perempuan gitu. Kalau keturunan kan harusnya kan wahai keturunan Harun gitu kan. Di sini kenapa disebut wahai saudara perempuan gitu. Saudara perempuan kan berarti kan adik atau kakak ya. Kan harusnya begitu. Gimana kalau bilang keturunan? Ini terjemahnya salah atau bagaimana nih? Enggak, terjemahnya nggak salah. Cuman orang yang tidak tahu kaidah bahasa Arab, mereka hanya menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Oh, kalau di bahasa Indonesia yang namanya saudara perempuan itu ya adik, kakak, perempuan atau laki gitu. Ini kalau disebut saudara perempuan berarti Maryam adalah saudara perempuannya Harun. Padahal nanti mereka bilang, padahal kalau Nabi Musa alaihissalam punya abang namanya Nabi Harun alaihissalam, punya kakak perempuan namanya siapa? Miriam. Nah, di sini Maryam. Ini jangan-jangan ketukar nih Quran nih. Bisa bilang begitu Bu mereka. Makanya mereka mengatakan Quran salah karena tidak tahu bahwa Maryam itu dan Nabi Harun jaraknya 1300 tahun. Gitu. Ini ayat sering dipakai sama mereka untuk orang-orang Islam yang tidak tahu, yang tidak pernah belajar kristologi, akhirnya menganggap Quran salah dan akhirnya murtad. Banyak yang begitu, ya. Jawabannya adalah kaidah bahasa Arab itu mereka dan juga tradisi bangsa Yahudi, mereka menyebut orang itu dengan menyebut-nyebut orang soleh sebelumnya. Artinya karena dia keturunan daripada nabi-nabi tersebut. Ya, ada sebuah hadis di mana sahabat Nabi Al-Mughairah berkunjung ke Najran, tempatnya orang-orang Kristen di Yaman. Di sana dia ditanya sama orang-orang Kristen itu, kenapa Quranmu menyebut Maryam saudara perempuan Harun? Sahabat ini tidak sempat menjawab, dia pulang ke Madinah, dia lapor kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, kenapa kamu tidak jelaskan kepada mereka bahwa bangsa Yahudi itu punya kebiasaan menyebut seseorang dengan sebutan orang-orang soleh sebelumnya. Berarti kalau begini, Maryam adalah keturunan ya daripada Nabi Harun alaihissalam. Kenapa keturunan? Buktinya di mana? Kita ibu-ibu pernah baca nggak bahwa Maryam ibunya Nabi alaihissalam ini pernah ditempatkan di Baitullah gitu, di bait suci, seperti orang dipingit begitu. Pernah kan? Ada kan? Nah, siapa suku apa dari Bani Israel yang kerjanya menjadi marbot bait suci? Yaitu suku Lewi.
Suku Lewi adalah salah satu suku dari Bani Israel yang memang tugasnya menjadi imam buat suku-suku yang lain. Ya. Ternyata di kitab mereka juga ada keterangan bahwa pada zaman Yesus lahir itu ada seorang imam, kalau kita sebut nabi ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Di sini juga disebutkan Zakaria punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth ini keturunan Imam Harun gitu, keturunan dari Harun. Sedangkan Maria yang di sini juga disebutkan sebagai sanak daripada Elizabeth tersebut. Kalau Maria sanaknya Elizabeth, Elizabeth keturunan Harun, berarti Maria keturunan Harun juga bukan? Ya, keturunan Harun juga. Gitu maksudnya, menjelaskannya caranya begitu, ya. Jadi orang Kristen yang memang misionaris, mereka belajar Islamologi juga tujuannya untuk melemahkan akidah umat Islam menggunakan ayat-ayat Quran juga. Gitu. Nah, ya. Nanti mereka kan akan sering ngomong begini. Di dalam Quran itu Nabi Isa alaihissalam tuh terkemuka di dunia dan akhirat. Pernah baca Bu? Terjemahan begitu di Quran? Quran surat Ali Imran ayat 45. Coba. Ini juga sering dipakai nih. Quran surat Ali Imran ayat 45. Coba tolong dibacain, Mas Anjas. Ali Imran ayat 45. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 45. Ya. Surat. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kata yang paling sering dipakai oleh mereka apa? Terkemuka. Ya, jadi mereka nanti akan bertanya nih kepada orang Islam. Siapa nabi di dalam Quran selain Nabi Isa ini yang disebut juga terkemuka di dunia dan akhirat? Nabi Muhammad SAW sendiri disebut terkemuka nggak di Quran? Pernah baca Bu? Pernah baca? Ada pernah baca Nabi Muhammad SAW disebut terkemuka di dalam Quran? Atau nabi-nabi yang lain pernah disebut terkemuka di Quran? Kalau enggak, berarti ini Nabi Isa ini yang terkemuka nih. Berarti ini Allah nih. Mereka akan ngomong begitu, ya. Gimana jawabnya kira-kira? Nah, ibu-ibu mungkin yang belum pernah dengar begini, kalau nanti dengar begini, setelah ikut kajian ini harus bisa menjawab. Nah, jawabannya mudah sebenarnya. Jawabannya gimana, Bu? Mas Anjas tahu jawabannya? Pernah dengar? Pernah dengar nggak pertanyaan begini? Belum pernah ya? Nah, memang mereka belajar Quran kita. Tapi mereka belajar Quran kita dengan tujuan untuk merusak iman Islam dari dalam. Nah, kalau tadi kita bicara yang Quran surat Maryam ayat 28 ada hubungannya dengan kaidah bahasa Arab. Kalau ada pertanyaan seperti ini dengan terjemahan saja, kita juga tetap harus kembalikan dulu ke bahasa Arabnya, Bu, teks aslinya. Coba Mas Anjas cek di ayat itu. Yang disebut dengan terkemuka itu bahasa Arabnya apa, Mas? Nah, kalau kita nggak tahu bahasa aslinya, kita mudah nanti ditipu, ya. Coba bahasa Arabnya apa? Kata terkemuka itu. Apa? Apa Bu? Wajihan. Ya Bu ya. Wajihan di sini diterjemahkan terkemuka. Berarti kita harus tahu nih, kata terkemuka itu berasal dari kata wajihan. Ya. Coba sekarang kita buka Quran surat Al-Ahzab. Quran surat ke-33 ayat ke-69. Al-Ahzab ayat ke-69. Quran surat ke-33 ayat ke-69. Coba.
Dibacakan, boleh bahasa Arabnya atau boleh terjemahannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaa Musa fabarra'ahu mimma qala wa kana indallahi wajihan. Ada nggak Bu wajihan? Hah? Ada kata wajihannya? Kalau ada berarti sama nggak dengan kata yang wajihan di Quran surat Ali Imran ayat 43 tadi? Sama, katanya sama wajihan. Tapi di sini memang diterjemahkannya menjadi apa? Terhormat, ya. Yang penting buat kita kata aslinya dalam bahasa Arab atau terjemahannya, Bu? Aslinya. Maka itu di mana-mana Quran selalu ada teks bahasa Arabnya. Supaya apa? Kalau ada perbedaan terjemahan atau apa, kembali ke teks aslinya. Ya, Bu ya. Jadi kalau mereka bertanya, ada nggak nabi yang disebut terkemuka? Bukan terkemuka harusnya, wajihannya dulu yang kita pakai gitu. Ada nabi yang disebut dengan wajihan, yaitu Nabi Musa alaihissalam di Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Bisa jawab apa mereka kalau kita bisa jawab begitu kira-kira? Nah, jadi itu adalah upaya mereka untuk membuktikan bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri di dalam Quran. Mereka mau mencoba membuktikan Isa itu Tuhan dari Quran kita. Gitu. Itu agenda mereka. Ya, ini baru dua, masih banyak yang lain. Wah, kalau nanti bacain semua, habis semua nanti ya waktu kita buat ini ya. Tetapi kita tetap harus belajar begini. Kita tetap harus tahu hal-hal seperti ini ya. Masih banyak ayat-ayat yang dipakai oleh mereka. Tetapi kita juga jangan lupa Jangan lupa mempelajari akidah mereka dulu gitu. Akidah mereka juga mudah untuk kita pertanyakan gitu. Akidah mereka apa, Bu? Kalau dari Kristen yang paling banyak gitulah. Yang paling banyak Kristen apa? Trinitas. Ada yang bisa jelasin, Bu, Trinitas apa? Nggak bisa. Trinitas itu kan pahamnya begini. Bapa atau Tuhan yang Maha Esa itu Tuhan. Yesus atau Putra atau Firman itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak, Bu? Alhamdulillah, nggak paham. Kalau paham bahaya loh, Bu. Alhamdulillah nggak paham ya. Nanti lanjut lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Yesus atau Putra itu Maha Kuasa, Roh Kudus juga Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Nah, lo siap-siap minum Bodrex, Bu, kalau gitu. Kalau di Islam kita jelas ya, Qul huwallahu ahad. Tapi ternyata, Bu, nah ini yang Ibu mungkin belum pernah dengar ya, Bu ya. Di dalam kitabnya orang Kristen, yang mana tadi? Yang ini. Yang tadi saya bilang di sini ada dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama ini sebenarnya punya orang Yahudi. Ya. Pernah tahu ya, agama Yahudi tahu kan? Sering juga kan disebutkan dalam Quran kan? Orang-orang Yahudi juga punya kitab mereka sendiri. Kitabnya orang Yahudi itu ini, Bu. Ini kitabnya orang Yahudi ini. Nama kitab mereka adalah Tanakh. Oh ya aja. Tanakh. Tulisannya bukan Tanah Suci, bukan Tanakh. T-A-N-A-C-H. T-A-N-A-C-H ini singkatan, Bu. Singkatan apa? Torah. Torah itu Taurat yang kita kenal ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, Torah itu 5 kitab Musa yang disebut dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Ya, Bu ya, nggak usah dihafalin, Bu, nggak perlu. Nanti ada kitab-kitab Nevi'im. Nevi kita taunya nabi. Nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Kitab nabi-nabi itu nanti menceritakan kisah nabi-nabi mereka, ya nabi-nabi kita juga gitu. Nabi Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Mika dan sebagainya. Mungkin nama-namanya asing buat kita ya. Tapi kita juga menceritakan 24 nabi-nabi dari Bani Israel yang ada di dalam Quran.
Nanti kitab-kitab selanjutnya adalah kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu tulisan. Nah, tulisan siapa? Tulisan orang bijak atau juga tulisan nabi-nabi itu sendiri. Nanti di dalamnya ada kitab-kitab apa? Mazmur. Nah, Mazmur kalau kita sering baca di Quran, Zabur. Nah, nanti ada lagi kitab Kidung Agung, Amsal, Ratapan, Pengkhotbah. Seperti itu ya. 3 kelompok kitab itu yang dijadikan satu, inilah kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi ini yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ini artinya sebelum ada Nabi Isa alaihissalam ya. Walaupun Nabi Isa alaihissalam tidak lahir tahun 1 Masehi, tapi tahunnya tuh disebut dengan tahun Masehi. Kitab ini dalam bahasa Ibrani ini yang menjadi pegangannya orang Yahudi selama beratus-ratus tahun, yang mana ketika mereka tinggal di daerah mereka yang tersebar antara Mesir, Palestina, Persia, belum nanti Eropa, itu mereka sudah tetap memegang ini selama beratus-ratus tahun, tetapi mereka juga hidup di dalam era budaya Helenisme. Pernah dengar Bu, Helenisme? Belum. Kalau Hermes dengar Bu? Hah? Begitu Hermes dengar gitu. Begitu Helenisme belum. Kalau Hercules pernah dengar Bu? Pernah. Kalau Zeus? Pernah juga. Nah, nama-nama tadi yang saya sebut itu adalah nama dewa-dewa orang Yunani gitu ya. Dewa-dewa orang Yunani itu yang mereka percayai ada dewa paling tinggi namanya Dewa Zeus, punya anak dari dewi yang lain, punya anak dari manusia. Itu salah satunya adalah anaknya namanya Helen, ya, Helen atau Hermes. Nanti ada lagi anak dari manusia itu ada Hercules, ada Perseus, macam-macam. Jadi Dewa Zeus ini dewa yang celamitan gitu Bu, ya. Banyak anaknya, sampai 100 anak gitu ya. Sistem kepercayaan ini disebut dengan sistem kepercayaan Helenisme. Nah, ini adalah sistem kepercayaan orang Yunani yang akhirnya diadopsi, ya, diadopsi oleh orang-orang Yahudi yang hidup di era itu, di zaman Helenisme itu, akhirnya menjadi salah satu konsep timbulnya agama Kristen. Jadi Kristen yang menciptakan siapa? Ya orang-orang Yahudi juga. Jadi kalau satu kitab ini, kitabnya orang Yahudi ini, ya, orang Yahudinya ada yang tetap pegang ini, tapi ada juga orang-orang Yahudi yang terpapar oleh ajaran Helenisme tadi, ya, yang tetap tetap memegang ini yang sekarang disebut dengan agama Yahudi, yang dalam tanda kutip belok menjadi Kristen. Nah, itu sempalannya, itu mereka belok jadi Kristen. Mereka yang Kristen itu menambahi kitab ini, gitu ya. Ditambahi gitu Bu. Jadi bukan cuma ini yang dipegang, tapi mereka juga punya kitab sendiri yang disebut Perjanjian Baru ini. Nah, yang ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua Masehi. Nah, yang ini di Perjanjian Lamanya orang Kristen, yang ini disebut Perjanjian Baru. Tapi yang ini tidak langsung ditempel sama orang Kristen. Yang ini diterjemahkan dulu ke bahasa Yunani. Ini kan bahasa Ibrani. Ini di bahasa Yunani. Diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi. Ini yang dijadikan Perjanjian Lama, ditempel dengan Perjanjian Baru. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Jadi kalau orang Yahudi, agama Yahudi sekarang, mereka pegangnya cuman ini. Kalau yang Kristen pegangnya Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Orang Yahudi yang ini, kalau dikasih yang bahasa Yunani ini, suruh baca, mau nggak Bu? Nggak mau. Dibuang ke tempat sampah kalau orang Yahudi ini suruh baca ini gitu ya. Kenapa? Karena yang ini terjemahannya sudah dirubah-rubah Bu sama Kristen. Sehingga apa? Sehingga kitab ini seolah-olah berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen. Seolah-olah Yesus sudah diramalkan di sini, gitu ya. Kalau yang di sini ditanya, ada nggak ramalan buat Yesus di sini gitu? Istilahnya nubuat gitu. Orang Yahudi bilang nol, nihil, tidak ada satupun ramalan untuk Yesus di
kitab mereka. Jadi itulah perbedaannya. Kristen itu ya bisa jadi disebut sebagai sempalanya agama Yahudi yang sekarang. Nah, cuman mereka memang menggunakan sebagian mengadopsi sistem kepercayaan Helenisme yang dari Yunani itu gitu. Tuhan bisa punya anak dari manusia, maka anaknya disebut setengah manusia, setengah dewa. Yesus di sini disebut anak Allah, makanya disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah gitu. Ya, pahamnya mirip kan? Pahamnya kan mirip kan? Ada dewa yang paling tinggi atau Tuhan paling tinggi, punya anak dari manusia, anaknya nih setengah manusia, setengah Tuhan. Atau sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Di Islam kita juga mengimani kan, Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan suci Maryam. Tetapi bedanya kalau kita Islam tidak menyembah, tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau Allah sendiri. Nah itu bedanya ya. Jadi bukan berarti Islam juga mengadopsi Helenisme, bukan. Kalau yang mengadopsi Helenisme itu menjadikan anak dewa ini setengah manusia, setengah dewa atau setengah Tuhan gitu. Kalau di Islam tidak mengenal hal seperti itu. Islam menempatkan Nabi Isa alaihissalam tetap sebagai nabi, tetap sebagai hamba Allah ya. Nah, di Quran juga tadi Quran surat Maryam ayat yang ke-30 disebutkan Nabi Isa alaihissalam berkata apa? Aku adalah hamba Allah. Dan aku diberikan apa Bu? Kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam diceritakan di dalam Quran berkata seperti itu ketika masih digendong oleh ibunya. Masih bayi udah bisa ngomong. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam ngomong itu sedang membela ibunya yang dituduh berzina gitu ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan aku diberikan kitab Injil, apakah itu artinya kitab yang jatuh dari langit Bu? Bukan ya. Kitab Injil artinya apa? Kitab dalam bahasa Quran itu artinya tidak hanya wahyu yang dibukukan, tetapi juga artinya bisa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk suatu kaum tertentu. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mendengar kata kitab, apalagi disodorkan atau ditunjukkan begini, loh ini loh kitab Injilnya Nabi Isa gitu. Bukan gitu ya. Di dalam Quran kita sering mendengar ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Itu artinya apakah buku-buku yang diturunkan Allah SWT? Bukan ya. Itu artinya wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk siapa? Untuk Bani Israel pada zaman itu. Pernah dengar nggak Bu? Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga seperti Quran? Tidak pernah. Pernah baca nggak Bu? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil? Tidak. Pernah baca nggak Bu? Pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Daud alaihissalam atau pengikut Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Tidak pernah. Terus tulisan siapa nih Bu kalau begitu? Nah, kitabnya orang Yahudi aja yang tadi saya sebut disusun baru tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musanya aja hidup abad keberapa? Abad 13 ya, abad 14-13 lah sebelum Masehi. Berarti bedanya hampir 1000 tahun dari kitab ini. Nah, jadi tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam yang menulis. Kitabnya orang Kristen juga begitu. Yang paling cepat itu ditulis yang disebut dengan Markus, itu ditulis kira-kira baru tahun 65 Masehi atau 65 sampai 70 Masehi lah. Anggap 65 lah. Ya, beberapa tahun sebelum Bait Suci mereka dihancurkan. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam diangkat kira-kira tahun 30 Masehi. 30 ke 30 ke 65 bedanya 35 tahun. Ya, udah cukup jauh. Kalau Quran menjadi mushaf yang kita kenal sekarang, itu berapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Berapa tahun Bu? Nah lo, kitabnya sendiri pada nggak tahu. Nah lo,
Nggak sampai 2 tahun, Bu. Ya, tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sudah menjadi mushaf Quran. Ketika disusun atau dikodifikasi pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Itu pun karena ada perang yang banyak menewaskan hafiz Quran. Karena banyak hafiz Quran yang tewas dalam perang, akhirnya dibuatlah mushaf Quran. Ya, tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah itu diulang lagi pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Itu pun sahabat Abu Bakar memerintah 2 tahun, sahabat Umar bin Khattab memerintah 10 tahun, sahabat Utsman bin Affan itu memerintah 13 tahun. Berarti 2 tambah 10, 12 tahun, tambah anggaplah 13 tahun. Berarti baru berapa? 25 tahun. Tidak sampai 25 tahun, mushaf Quran Utsmani sudah jadi. Ya, sedangkan kitabnya orang Kristen ditulisnya baru paling cepat 35 tahun setelah Yesus atau Nabi Isa diangkat. 35 tahun baru ditulis, dijadikan kitab seperti ini baru di abad keempat. Hampir 300 tahun gitu. Nah, beda kan? Jauh ya, beda ya. Kalau Quran tidak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf, kalau kitab mereka 300 tahun baru jadi kitab. Nah, itu yang membedakan ya. Maka itu ketika kitab-kitab mereka bukan dikodifikasi ya. Kalau Quran itu dikodifikasi, dikodifikasi itu artinya dibacakan ayatnya di depan sebuah komite atau tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Ketika bacaannya sama, tulisannya sama, baru dimasukkan ke dalam mushaf. Tapi kalau kitabnya orang Kristen, itu surat-suratnya sudah jadi, surat-suratnya gitu ya. Tinggal dipilih sama bapak-bapak gereja. Oh, surat ini masuk, surat ini enggak, surat ini masuk, surat ini enggak gitu. Jadi dipilih-pilih gitu. Seperti kalau di orang Padang juga gitu ya. Ya dipilih gitu. Menjadi kitab mereka. Baru di abad keempat, ya akhir abad keempat, kitab mereka yang dalam bahasa Yunani dijadikan satu dengan kitabnya Yahudi yang juga dalam bahasa Yunani yang sudah diterjemahkan. Ini baru menjadi kitab mereka. 397 Masehi. Sedangkan anggaplah Yesus diangkat tahun 30 Masehi. Bedanya berapa tahun, Bu? 367 tahun baru jadi kitab. Gitu ya. Itu yang terjadi. Setelah itu kitab mereka jadi, barulah diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, sampailah ke bahasa Indonesia. Selama perjalanan itu, ya penerjemahan-penerjemahan itu banyak juga ayat-ayat yang disisipkan. Nah, kalau ayat disisipkan, berarti ayat itu suci atau tidak? Nah, kalau tidak suci, berarti kitabnya kitab suci atau bukan? Nah, mau lihat nggak, Bu, ayat yang tidak suci itu kayak apa? Kita buka ya. Nah, ini saya bacakan bukan dari dokumen saya loh. Ini saya bacakan dari kitab mereka sendiri loh, ya. Kitab mereka sendiri yang mengatakan ini ayat tidak asli gitu. Ya. Saya membacakan dari sebuah kitab yang namanya Kitab Suci Katolik. Di sini tulisannya tidak untuk diperdagangkan. Berarti nggak dijual nih, Bu, nggak diperjualbelikan nih. Berarti ini bukan kitab yang biasa dipegang oleh saudara-saudara kita yang ke setiap minggu ke gereja gitu. Kalau yang dipegang oleh jemaat gereja tuh yang ini, yang tipis, yang biasa dibawa begini, Bu. Nah, kalau yang ini khusus buat calon pastor. Ya, tidak untuk diperdagangkan, dengan pengantar dan catatan lengkap, dicetak 2009, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak, Bu? Resmi, ya. Ayat yang mau saya sampaikan ini adalah dianggap sebagai satu-satunya bukti bahwa di dalam kitab ini mengajarkan Trinitas yang tadi, Bu. Ya.
Trinitas kan tadi ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu Tuhan, gitu kan? Satu-satunya ayat yang mengajarkan itu cuma satu, ya. Minta tolong Mas Anjas bacain, biar jangan dikata saya ngarang nih, ya. Mas Anjas bacain, tolong nggak usah pakai Bismillah ya Mas ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Monggo Mas. Biasaannya saya. Udah biasa. Baik. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya satu. Nah inilah yang disebut ayat yang mengajarkan Trinitas ini. Satu-satunya bukti ini ya. Tapi di bawahnya di dalam kitab ini ada catatan kaki nih, bentuknya seperti ini nih. Jadi kalau ini ayatnya, ini catatan kakinya nih. Nah, catatan kakinya coba dibaca, Mas Anjas. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan adalah Apa? terjemahan Latin yang tadi ada kata apa? Disisipkan. Ulang lagi saya. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan lagi ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa Bu? Kata lainnya Bu? Oh, Ibu yang ngomong ya, bukan saya. Pasti tidak asli ngomongnya. Yang ngomong ini bukan saya loh. Kalau pendeta ditunjukkan ini, oh ini Pak kok ada ayat tidak asli gitu. Gimana jawabnya? Nggak penting, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting saya beriman kepada Yesus gitu. Ngomongnya begitu. Tapi kalau orang yang tidak terbelenggu oleh doktrin, orang yang pikirannya terbuka, orang yang kritis, melihat disebut kitab suci ada ayat sisipan, ayat ini pasti tidak asli. Gimana? Apakah ini bisa disebut sebagai kitab suci? Buat standar kita orang Islam, yang kata suci itu artinya apa? Murni, berasal dari Allah SWT kan? Gitu. Kalau mereka suci masih ada sisipan ya monggo, ini kitab mereka, nggak apa-apa, silakan. Jadi ibu-ibu hanya perlu tahu hal-hal seperti ini, yang mana ini mungkin masih kulit-kulitnya ya Bu ya, dan masih banyak ayat-ayat yang seperti ini dalam kitab ini. Kalau ibu-ibu sudah tahu, ibu-ibu kan nggak akan mudah dimurtadkan oleh mereka. Betul nggak? Nah ini tujuan kita belajar Kristologi ya. Bukan berarti kita belajar Kristologi mau jadi orang Kristen, bukan. Justru dengan kita mengetahui seperti ini, kita jadi terjaga iman kita akidahnya jadi terbentengi gitu ya. Yang menjaga kita siapa? Ya tetap Quran dan Sunnah itu yang membentengi kita dari upaya-upaya pemurtadan. Tapi dengan mengetahui hal seperti ini kan lebih kuat lagi gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam berapa? Sampai jam berapa saya? Oh sudah lewat. Oh nggak apa-apa, berarti bonus ya. Sebenarnya masih banyak Bu yang bisa dibahas ya dari Kristologi. Nanti saya tahu Bu kalau duduk di bawah memang pegel ya Bu ya. Kalau kakinya sudah selonjor berarti udah pegel itu. Sama saya juga begitu. Jadi alhamdulillah kita hari ini masih diberikan nikmat Islam ya Bu ya. Nah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya ya. Dan juga kita berdoa insya Allah kita dijadikan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Insya Allah kita juga dihindarkan dari api dan azab neraka ya Bu ya. Baik, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.